Assalamualaikum sahabat muslimah, jumpa lagi di The Topics, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Sejak Senin 25 Agustus 2025, terjadi demonstrasi berbagai kalangan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Di Jakarta, mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Massa membawa spanduk dan berorasi menuntut pembubaran DPR setelah mendengar wacana kenaikan tunjangan para anggota dewan itu. Jumat 29 Agustus 2025, mahasiswa kembali melanjutkan aksi ditambah dengan tuntutan transparansi penyelidikan meninggalnya seorang pengemudi ojol yang dilindas oleh kendaraan taktis pada Kamis 28 Agustus 2025. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah menolak tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Geliat suara mahasiswa yang sadar terhadap kondisi negeri ini memang harus diapresiasi. Seruan mahasiswa untuk menumpas semua kebatilan yang dilakukan anggota dewan maupun penguasa menunjukkan bahwa para mahasiswa hari ini adalah pemuda yang masih memiliki kesadaran untuk melawan kezoliman di tengah kehidupan yang begitu individualis. Dan pada golibnya, memang sejak zaman dulu para pemuda selalu menjadi lokomotif perubahan di tengah umat. Sebagai bukti, dakwah Rasulullah SAW di Mekah banyak diikuti dan ditolong oleh para pemuda dikala para tetua menentang dakwah Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian, perlakukanlah para pemuda dengan baik. Sesungguhnya mereka tulus dan mudah disentuh perasaannya. Sesungguhnya Allah telah mengutusku dengan ketulusan dan kemudahan. Lihatlah mereka yang mau berkumpul denganku adalah para pemuda, sedangkan orang-orang tua menentangku." Imam Asy-Sya'rani dalam Tanhibul Muqtarin. Inilah potensi luar biasa para pemuda. Jiwa membara dalam melakukan perubahan, menentang kezoliman sangat besar. Maka sudah selayaknya potensi besar ini juga dibarengi dengan kesadaran politis dalam memahami kezoliman yang terjadi. Seruan mahasiswa berupa pembersihan praktek korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak komersialisasi pendidikan tidak mungkin muncul tanpa ada sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan mungkin bisa legal kecuali memang sah di mata hukum sebuah sistem politik. Sebagaimana yang diketahui, sistem politik yang diterapkan di negeri ini adalah sistem politik demokrasi. Sistem politik ini berdiri di atas asas kedaulatan di tangan manusia. Harapannya, dengan manusia diberi kedaulatan hukum, manusia bisa bersepakat membuat aturan yang adil untuk sesamanya. Namun pada faktanya, harapan itu jauh panggang dari api. Sistem demokrasi justru menghasilkan berbagai kebijakan yang menzolimi manusia, membuat manusia yang memiliki kekuasaan bisa menindas yang lemah. Pihak yang memiliki modal bisa menguasai hajat kehidupan masyarakat seperti penguasaan sumber daya alam oleh para korporat yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan sistemis. Hal ini wajar terjadi sebab manusia memiliki gorizah baqo atau naluri eksistensi diri yang diantara penampakannya menyukai kekuasaan. Maka meletakkan kedaulatan hukum di tangan manusia sebagaimana prinsip politik demokrasi, niscaya terjadi kezoliman. Manusia pasti akan mendahulukan kepentingan diri mereka atau keluarga mereka. Inilah kezoliman sistem politik demokrasi. Bahkan lebih dari itu, sistem politik demokrasi menjadikan umat Islam berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab umat Islam dipaksa untuk menaati hukum hasil kesepakatan manusia di atas hukum Al-Quran dan hadis. Inilah kebatilan sistem politik demokrasi. Apalagi legalitas kekuasaan dalam sistem politik demokrasi berdasarkan suara mayoritas. Praktek politik ini begitu mahal maharnya. Disinilah terbuka jalan bagi para pemilik modal atau kapitalis bisa ikut andil dalam perpolitikan sebagai penyumbang dana kampanye. Pada akhirnya, praktek korupsi, oligarki, politik dinasti tidak terhindarkan. Sehingga ketika mahasiswa hanya menuntut agar semua kezoliman itu tidak dilakukan, muskil diwujudkan. Sebab semua kezoliman itu adalah hasil penerapan sistem batil bernama demokrasi. Tuntutan seharusnya tidak hanya sekedar tuntutan praktis, namun sampai menyentuh pada akar masalah, yakni perubahan sistem politik. Demikianlah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengubah sistem kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan Islam di bawah negara Islam di Madinah.
Muhammad bin Abdullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulullah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Syariat yang diemban oleh Rasulullah bukan sekedar perbaikan individu, melainkan perbaikan sistem kehidupan agar setiap hal yang dilakukan oleh manusia terikat dengan aturan Allah, baik itu urusan individu, masyarakat, hingga negara. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Hal tersebut yang menjadikan Rasulullah dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, pemilik status quo. Padahal dulunya Rasulullah adalah sosok yang disegani hingga dijuluki Al-Amin atau yang terpercaya. Namun sekalipun para tetua Quraisy menghalangi dakwah Rasul, para pemuda justru menerima dan berjuang bersama Rasulullah. Sebab jiwa perubahan yang ada di dalam diri para pemuda itu melihat kebenaran Islam. Di rumah sahabat yang masih sangat muda, Arqam bin Abil Arqam, Rasul mentaskif para sahabat hingga mereka memiliki kepribadian Islam yang tangguh. Bersama merekalah Rasulullah membentuk kelompok atau kutlah politis untuk mendakwahi masyarakat untuk mengambil Islam sebagai sistem kehidupan. Hingga akhirnya, pertolongan itu datang dari seorang tokoh yang masih muda, Sa'ad bin Mu'adz. Dari kekuasaan Sa'ad, Rasulullah bisa menerapkan Islam secara sempurna dalam sebuah negara dan mampu mengalahkan sistem batil jahiliyah. Inilah arah perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh para mahasiswa. Untuk itu, menjadi sebuah pilihan pasti bagi para mahasiswa untuk melakukan perjuangan bersama kelompok Islam ideologis yang mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW.